Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah. Biasa dipanggil kalau di AS itu dengan sebutan Umi, jadi panggilannya dengan Umi Aisyah. Oke, alhamdulillah tahun ini Umi Aisyah diamanatkan lagi untuk mengajar di kelas nursery. Jadi di sekolah TK IT Amanah Islamic School. Masya Allah, alhamdulillah. Terus video ini dibuat tanggal 26 November. Harusnya itu videonya kemarin dibuat tanggal 25 November karena Umi Aisyah belum sempat, jadi dibuatnya hari ini. Karena kemarin 25 November itu diperingati dengan adanya Hari Guru Nasional. Jadi setiap tahun tanggal 25 November itu kita merayakan dengan Hari Guru Nasional. Oke. Kemarin Umi Ana memberi tugas kepada umi-umi kita semua, umi yang lainnya juga, bagaimana sih pengalaman menjadi seorang guru. Oke, dan ternyata jadi guru itu tidak mudah loh. Kita itu ditugaskan untuk mendidik, mengajarkan, dan mengarahkan anak-anak menjadi lebih baik lagi, dari segi akhlaknya, dari segi pendidikannya, itu kita itu ditugaskan untuk itu. Terus orang tuanya juga menitipkan kepada kita biar anak-anaknya menjadi lebih baik lagi dari Masya Allah, alhamdulillah. Terus kita itu sebagai guru itu juga harus memiliki sifat keikhlasan, kesabaran dalam mengajar, terus harus ceria dalam belajar. Ketika kitanya ceria, gurunya ceria, otomatis anak pun akan ikut bahagia, ceria. Sebaliknya ketika kita sedang mengajar merasa lemas, merasa sedih, jadi anak-anak pun tidak akan bahagia di kelasnya kayak gitu. Apalagi ya kita itu mengajarkan anak-anak PAUD. Anak PAUD itu ya gimana sih anak PAUD itu mengajarkan dengan kita itu dengan ceria, dengan penuh kreatif. Oke, kembali lagi kemarin tugasnya itu bagaimana sih pengalaman menjadi seorang guru. Jadi Umi Aisyah itu mengajar di AIS itu alhamdulillah tuh udah 4 tahun ya, kalau nggak salah 4 tahun. Dulu itu masuk AIS itu tahun 2019 kalau nggak salah, itu 2019. Awalnya tuh nggak kepikiran akan menjadi guru PAUD ya, tapi saya itu mau punya pengalaman juga menjadi guru PAUD itu, walaupun sebelumnya itu tidak ada pengalaman untuk bekerja apalagi untuk mengajar. Jadi waktu 2019 itu saya melamar di TKIT AIS, dan waktu itu Umi Aisyah diamanatkan untuk mengajar di kelas baby daycare. Masya Allah, bagaimana pengalaman tuh mengajar di kelas baby daycare ya. Masya Allah, ada capeknya, ada bahagianya, ada senangnya. Masya Allah ya, namanya manusia kan Mi, jadi banyak rintangan ketika mengajar ya, capek ya, bahagia, itu wajar aja dimiliki oleh manusia. Oke, ketika masuk ke TK ke AIS itu kan ngajar di baby daycare. Walaupun Umi Aisyah itu tidak ada pengalaman untuk mengasuh anak-anak, mengajarkan anak-anak yang umur 1 tahun. Jadi awalnya tuh kayak gimana ya, kayak pusing ya untuk bekerja, tidak tahu apa-apa. Tapi umi-umi yang lainnya juga mensupport, maksudnya mengajarkan bagaimana mendidik anak-anak kecil, kitanya harus sabar, harus happy ya. Tapi lambat laun karena kita udah mencintai pekerjaan kita, mengikhlaskan pekerjaan kita, jadi dibawa enjoy kayak gitu, dibawa happy aja ketika kita melaksanakan pekerjaan itu ya. Kita melihat bagaimana mengajarkan anak-anak, umi-umi lain mengajarkan anak-anak,
menjadi contohnya. Jadi dari pagi sampai sore kita membersamai anak-anak, dari makan, oh ternyata kayak gini ya anak-anak itu jadi belajar mandiri kayak gitu, dari makan, tidur, bangun tidur, terus mandi. Kita itu harus membersamai anak-anak dan mengajarkan kemandirian kepada anak-anak. Ya Allah, Masya Allah. Awal-awalnya tuh kayak gimana ya, masih belum belum terbiasa untuk itu. Jadi kesini alhamdulillah terbiasa dengan anak-anak. Kita bisa banyak pengalaman ketika ketika eh, banyak pengalaman ketika kita mendidik anak-anak kecil, terutama anak kecil, bagaimana cara mendidiknya, bagaimana kalau anak kecil itu biar bisa happy di kelasnya. Mendidik anak-anak kecil itu tidak mudah juga loh ya. Masya Allah itu eh, perjuangannya kayak gitu. Kita itu harus menenangkan ketika anak itu sedang menangis, kayak gimana menenangkannya, terus ketika sedang berantem sama temennya gitu. Tapi alhamdulillah udah melalui itu semua, dan banyak banget pengalaman yang Umi Aisyah dapat gitu. Terus lambat laun udah beberapa bulan ngajar di daycare. Terus tahun 2020 itu, 2020 awal itu terjadilah corona, namanya corona ya, virus corona. Biasanya kan anak-anak masuk ke kelas, masuk sekolah, tapi ternyata pemerintah itu memberhentikan tuh anak-anak tuh untuk pergi sekolah, jadi secara online. Apalagi dengan pekerja juga semuanya harus secara online. Nah, ketika itu semuanya online tuh, jadi kita itu belajar di rumah. Terus gimana kalau daycare ya, daycare itu secara 2 minggu itu online. Terus kesini banyak orang tua juga kan yang protes, karena orang tua itu sudah bekerja seperti biasanya, tapi karena dari pemerintah Diknas itu tidak membolehkan kita membuka sekolah lagi, karena daycare kita udah masuk ke Diknas gitu. Jadi kita itu harus mematuhi pemerintah itu. Tapi karena orang tua pengennya anaknya masuk, jadi kita itu sembunyi-sembunyian tuh. Yang awalnya di rumah Umi Ana, inget kami ketika anak-anak sembunyi, kita itu bawa anak-anak ke rumah Umi Ana. Terus beberapa bulan apa minggu, ada 1 bulan kayaknya ya di rumah Umi Ana. Terus karena tidak enak sama tetangga Umi Ana, kita balik lagi ke kontrakan Mi. Ada 1 bulan 2 bulan apa 1 bulan di kontrakan. Masya Allah, itu perjuangan corona itu. Masya Allah, kita sembunyi-sembunyi untuk tetap membersamai anak-anak kayak gitu. Masya Allah, itu perjuangan yang sangat amat perjuangan yang begitu itu perjuangan yang sangat tidak bisa dilupakan gitu nih. Ketika bawa anak-anak pergi, ya dibawa ke rumah anak, terus dikontrakan, terus habis itu kita kembali lagi ke sekolah. Masya Allah, itu perjuangannya. Terus habis itu kita, pemerintah udah melonggarkan tuh melonggarkan peraturannya. Kita masuk hanya beberapa anak di shift gitu. Masya Allah, itu pengalaman ketika kita corona. Masya Allah, perjuangan. Terus kita mulai dari nol lagi, dan tadinya anak murid-murid kita itu banyak, terus kesini karena corona akhirnya menurun, dan kita itu harus berjuang lagi dari nol. Bagaimana sekolah kita tidak tutup. Terus sampai dari 2020 sampai 2021 tuh, Masya Allah, itu perjuangan ketika kita corona. Kita berjuang lagi dari nol,
mengumpulkan murid-murid lagi kayak gitu. Terus alhamdulillah tahun 2022 pemerintah udah menormalkan tuh, kita itu sudah masuk full, masuk anak-anak tuh udah masuk full. Dan alhamdulillah di 2022 Umi Aisyah ditugaskan untuk yang tadinya ngajar di baby daycare, Umi Aisyah ngajar di kelas nursery tahun 2022 kemarin kayak gitu. Masya Allah. Jadi Umi Aisyah tidak sampai itu perjuangan gimana pengalamannya jadi guru lagi, guru nursery kayak gimana ya. Kita harus adaptasi untuk mengajar anak-anak yang tadinya kan anak 1 tahun 2 tahun, sekarang anak umur 3 tahun yang bagaimana sudah mengerti banyak pertanyaan-pertanyaan ketika sedang belajar berlangsung kayak gitu. Terus bagaimana sih karena kemarin nursery itu kita juga ada anak-anak spesial, bagaimana mengajarkan anak-anak spesial, dan ternyata tidak mudah juga loh untuk mengajarkan anak-anak yang spesial itu. Kita itu harus dengan penuh kesabaran, terus dengan penuh kesabaran dalam mengajarkannya. Terus bagaimana biar anak-anak itu tidak dan kita itu bagaimana sih mengajarkan anak-anak yang spesial, anak-anak yang Masya Allah kayak gitu, dititipkan anak-anak titipan Allah. Kita aja ya biasa juga harus banyak belajar lagi dengan hal itu, karena sebelumnya itu baru tahu sih anak-anak yang kayak gitu di sebelumnya tuh belum tahu kayak gitu. Jadi ternyata banyak banget macam-macam anak-anak spesial itu. Tadinya tuh Umi Aisyah nggak punya ilmunya juga, jadi harus belajar lagi cara mengajar anak-anak kayak gitu itu si pengalaman lagi ya, pengalaman Umi Aisyah. Jadi ada capeknya, ada keselnya ketika ajar itu, terus ada bahagianya juga. Masya Allah, itu pengalaman Umi Aisyah ya ketika ngajar di nursery itu ya. Jadi guru juga di nursery itu juga, semuanya guru itu juga harus memiliki sifat sabar, terus memiliki rasa peduli kepada anak-anak, rasa kasih sayang, rasa yang pernah ada. Rasa yang maksudnya rasa peduli, terus rasa sayang pada anak-anak, ceria, bahagia kayak gitu. Jadi enak ketika kita itu rasa kreatif, memiliki kreatif ketika mengajarkan juga. Masya Allah, alhamdulillah. Ya begitulah Mi, pengalaman Mi Aisyah menjadi guru di AIS itu ya. Ada capeknya juga, ada rasa bahagianya juga. Capeknya ya kayak gitu, mengurus anak-anak juga kadang capek ya Mi, kesini kemari, terus kadang anak-anak gak mau nurut sama kita, jadi itu capek banget. Terus bahagianya ya bisa ngajarin anak-anak, kita bisa insya Allah dapat pahala ya, dapat pahala jariah insya Allah. Terus karena guru itu sangat Masya Allah, sangat tidak mudah menjadi guru itu, profesi yang sangat mulia gitu ya. Jadi guru itu ya juga bahagianya ditraktir, banyak traktiran dari Umi, terus banyak orang tua yang suka ngasih ya, terus suka jalan-jalan, itu enaknya ya jadi guru di AIS itu. Ya gitu ya, ada sukanya ada dukanya kayak gitu ya. Ketika kita harus menerima aja, ketika kita mencintai pekerjaan kita, insya Allah Allah itu mempermudah, mengikhlaskan kita untuk bekerja, terus jadi menikmati ketika kita itu sedang bekerja kayak gitu.
Gitu aja sih Mi. Sekali lagi selamat hari guru untuk seluruh guru-guru yang ada di Indonesia, terutama kita semua. Menjadi guru itu Masya Allah tidak mudah, Insya Allah akan mendapatkan amal jariah nanti. Masya Allah. Selamat Hari Guru Nasional. Semangat untuk guru-guru yang ada dimanapun ada berada. Semangat juga untuk mencerdaskan anak-anak bangsa kita ya Allah. Mencerdaskan terus menjadi lebih baik anak-anak itu. Masya Allah, semangat. Demikian dari Umi Aisyah, kurang lebihnya mohon maaf kalau bicaranya kesana kemari terus masih kaku ya Umi. Masih belajar untuk bikin video ini take beberapa kali soalnya masih kaku ya Mi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.